Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi mengumumkan 26 nama pemain untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Argentina. Menariknya, dari 26 nama yang dipanggil membela timnas Garuda, 8 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Bila lebih difokuskan, ada 4 pemain naturalisasi yang baru akan menjalani debutnya bersama timnas. Apakah dengan 4 pemain debutan naturalisasi tadi, amunisi Garuda akan punya cukup nyali menghadapi sang jawara dunia Argentina? Yuk cek keempat profil para pemain keturunan yang bakal debut tersebut. Nama Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang sudah tak asing bagi mania sepak bola tanah air. Walsh yang lahir pada 14 Maret 1995 di Belgia adalah pesepak bola keturunan dari ayah berdarah Irlandia, kelahiran Inggris yang berasal dari keluarga Somalia, Afrika Selatan. Pemain asal klub Liga Belgia, Kevin McCallan itu telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia atau WNI sejak November 2022 lalu. Ia bahkan sudah resmi menjadi WNI bersama Jordi Amat sejak tahun lalu. Namun, pemain 28 tahun itu belum pernah bisa melakukan debutnya dengan skuad Garuda. Hal ini karena pada Maret 2023 lalu, saat timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday melawan Burundi, Sandy Walsh batal memperkuat timnas Indonesia. Hal itu terjadi lantaran pemain bertinggi 182 cm ini kala itu mengalami cedera cukup serius sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan. Akan tetapi setelah menjalani pemulihan, Walsh sudah ikut membela tim asalnya KV Mechelen di Belgia sana. Tentu saja Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang namanya akhirnya diumumkan debut dengan timnas Indonesia. Semoga kondisinya tetap fit dan tak mengalami cedera hingga gelaran tiba. Pemain keturunan satu ini juga bukan orang asing bagi penggemar sepak bola tanah air. Sandy memiliki darah keturunan Indonesia melalui ayahnya yang beretnis Maluku dari Pulau Haruku, Maluku Tengah yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Syahne Patinama merupakan salah satu pemain naturalisasi yang proses perpindahan warga negaranya terjadi tak lama setelah naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Syahne resmi berkewarganegaraan Indonesia pada 24 Januari 2023. Jauh sebelum menjadi WNI, sosok Syahne Patinama sendiri merupakan pemain yang memang sudah lama diincar Sinteyong. Sayangnya saat proses naturalisasi tidak berjalan lancar seperti yang direncanakan. Hingga meski secara teknis telah berpaspor Indonesia sejak awal tahun, namun pemain kelahiran Belanda 11 Agustus 1998 itu belum bisa membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Maret lalu. Rupanya, Syahne Patinama gagal debut bersama timnas Indonesia versus Burundi karena proses perpindahan federasinya belum selesai. Namun belum lama ini, PSSI telah memastikan bakal perpindahan federasi pemain Viking FK Norwegia itu telah selesai. Sehingga Syahne pun bakal debut dengan timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Juni nanti. Lahir di Utrecht, Belanda, Ivar Jenner memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya, ibu dari ayahnya yang lahir di Jawa. Dalam sebuah wawancara yang mengatakan, ibu dari ayah saya atau nenek saya lahir di Jember, jadi ayah saya setengah Indonesia dan saya seperempat Indonesia. Orang tua ibuku berasal dari Belanda, jadi sisi Belanda saya berasal dari ibu saya. Neva Ivar Jenner menjadi salah satu pemain naturalisasi yang juga turut dinantikan penampilannya bersama timnas Indonesia. Ia pun resmi menjadi WNI pada Senin 22 Mei 2023 lalu. Ia telah menjalani sumpah menjadi WNI dan siap membela timnas Indonesia. Untuk itu, Ivar Jenner memiliki peluang menunjukkan aksinya saat melawan Lionel Messi PS. Namun, di sisi lain pemain yang kini membela klub Jong-un Trek itu dipastikan gagal membela timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Seperti diketahui, Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dengan begitu saat ini, peluang pemain yang pernah merumput di Ajax Junior itu adalah membela timnas Indonesia di berbagai turnamen termasuk FIFA Matchday pada media 2023. Apakah menurutmu pemain kelahiran 10 Januari 2004 itu bakal dimainkan atau hanya sekedar duduk di bangku cadangan? Nama terakhir yang mendapat kesempatan menjalani debutnya di FIFA Matchday periode Juni 2023 ini yakni Rafael Struijk. Rafael bersama Ivar Jenner memang baru resmi menjadi WNI pada 22 Mei lalu, sehingga ia pun berpeluang membela skuad Garuda nantinya.
Pemain naturalisasi ini bernama lengkap Rafael William Struijk. Ia lahir di Leidschendam, Belanda pada 27 Maret 2003. Beberapa sumber menyebutkan, jika Struijk memiliki darah keturunan Indonesia sang nenek yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Setelah itu sang nenek tinggal di Belanda dan menikah dengan warga negara Belanda. Nama Rafael Struijk sendiri kerap dikaitkan dengan Pascal Struijk, pemain Leeds United. Hal ini karena keduanya punya darah keturunan Indonesia dan nama yang mirip. Lantas, benarkah Rafael Struijk dan Pascal Struijk bersaudara? Terkait hal tersebut, Rafael Struijk menegaskan soal hal tersebut, yang menyebut jika dirinya dan bek Leeds United itu tidak ada hubungan saudara sama sekali. Bersama Ivan Jenner, Rafael Struijk menjadi salah satu pemain naturalisasi yang akhirnya batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Hal ini karena turnamen tersebut sudah pindah digelar di Argentina dan Indonesia, yang tak lolos pun tak bisa tampil pada ajang tersebut. Dengan begitu saat ini peluang Rafael pun untuk debut resmi di Timnas Indonesia terbuka lebar pada gelaran pada FIFA Matchday nanti. Pemain ADO Den Haag tersebut sebelumnya telah ikut menjalani pertandingan membela Timnas U20 Indonesia. Setelah itu, Rafael ikut tampil dalam laga uji coba melawan Timnas U20 Slovakia. Dalam laga tersebut, Rafael sukses mencetak 1 gol untuk tim Merah Putih. Sehingga hasil itu membuat Sinteyong yakin untuk memproses naturalisasi pemain tersebut. Seusai proses naturalisasi selesai, tak menutup kemungkinan Rafael pun bisa berbicara banyak pada pertandingan melawan sang juara dunia. Anak-anak asuh Sinteyong dijadwalkan bersua dengan pasukan Lionel Scaloni pada 19 Juni 2023 di laga FIFA Matchday. Menurut sejumlah pengamat, terlepas dari hasil pertandingan, hal ini berpotensi menaikkan level sepak bola tanah air. Apalagi untuk bisa mengundang timnas level jawara dunia bertandang di Stadion Gelora Bung Karno tidaklah mudah. Sebab sebelumnya, persaingan timnas Indonesia cukup sulit karena banyak negara yang tertarik untuk melawan juara Piala Dunia 2022 Qatar tersebut. Negara tersebut hampir seluruhnya punya peringkat yang berada di atas Indonesia. Taruhlah misalnya Cina, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga Bangladesh. Namun, berkat lobby yang brilian, Timnas Indonesia dikonfirmasi akan berhadapan dengan Lionel Messi CS pada medio Juni 2023 mendatang.